Selamat siang semuanya para pendengar dan juga penonton dari podcast yang namanya Lemari Podcast atau Leaders Community menemani hari-hari yang pendengar podcast kalian. Jadi pada kesempatan kali ini, pada kesempatan perdana ini, aku Nabila sama temanku Bella. Jadi kita akan bakalan diskusi bareng sama Kak Daniel sama Kak Dino yang sekarang udah datang nih, bisa terlihat, yang merupakan alumni LC dulunya. Nah, Kak Daniel, Kak Dino, cerita-cerita dulu dong, kesibukan belakangan kemarin ngapain aja? Mulai dari, terserah deh, mulai dari siapa? Dari Kak Dino dulu. Oke. Halo teman-teman LC Mania Lemari ya tadi ya? Iya. Lemari. Mantap namanya. Saya Dino, kenalkan teman-teman, dulu pernah kuliah di Atmajaya dulu dan ikut LC juga. Sekarang kesibukannya kerja sih, jadi kerjaku di bidang pendidikan. Kebetulan fokusnya pendidikan lingkungan hidup. Nah itu sih. Jadi ya masih sama seperti Gus Daniel yang nanti akan perkenalan. Kita mas-mas yang masih kena jam kantor ya. Ya jadi belum indie mungkin kali ya. Gitu kalau dari saya. Thank you Nabila dan Dela sudah ngundang kita di sini. Oke, halo Lemari Podcast ya. Lemari Podcast. Apa tadi? Lemari Podcast Leaders Community. Menemani hari-hari. Menemani hari-hari. Ya perkenalkan aku Daniel dan dulu pernah di LC juga. Tahun berapa ya? LC 11 kalau nggak salah. 2 tahun di bawah Gus Bino. Itu berarti masuk tahun 2015 di bulan Januari. Kalau kesibukan sih sekarang kesibukan ya sama ya, seperti pada umumnya orang mencari uang, sibuk kerja. Sekarang sibuk di bidang politik gitu. Riset, terus kadang juga nulis-nulis ala-ala, diajari oleh Gus Bino juga, dan arahan oleh Gus Bino. Ya kesibukan itu paling, ya kadang sibuk mencari hal yang bisa dicari di sekitar kita. Kayak gitu, Dela dan Nabila. Oke. Jadi korporat ya? Apa? Masih menjadi budak korporat. Aku nggak di korporat sih kebetulan. Aku bukan di korporat sih kebetulan. Jadi kalau budak korporat nggak relate buat aku. Nggak relate ya? Nggak relate. Nah, kita hari ini mau ngebahas soal leadership nih Kak. Kan kakak-kakak ini alumni LC, jadi bahasan kita hari ini nggak jauh-jauh dari leadership. Menurut kakak, leaders itu ya, apa sih? Kira-kira leaders itu apa? Mulai dari leaders. Ya. Leaders itu kalau menurutku ya, leaders itu sebenarnya kalau dalam beberapa kesempatan aku menghindari untuk menggunakan kata leaders gitu. Karena seringkali orang mikirkan leaders itu ya secara hierarkis, memimpin, punya anak buah gitu kan. Tapi kan itu cuma arti sempitnya. Aku lebih senang biasanya pakai istilah individu. Tapi kalau diomong leaders ya berarti kemampuan individu gitu. Kalau berbicara kemampuan individu, kalau ngomongin leaders ya gimana dia bisa deliver idenya, ya kan? Dia punya ide, dia punya visi, dia visioner gitu, tapi dia juga bisa deliver itu ke rekan setimnya, biarpun itu atasannya atau bawahannya. Jadi nggak melulu leaders itu secara hierarkis di atas gitu, tapi semua orang tuh bisa jadi leaders. Nah, kalau menurutku sih itu tadi. Kalau menurut Bang Dino nih? Oke, ini agak mungkin delay sedikit. Jadi kalau suara saya nggak jelas boleh kasih tahu ya teman-teman ya. Ini enaknya ya kalau ditanya habis Daniel, jadi saya cukup ngikutin apa yang sudah disampaikan sama Mas Daniel tadi. Setuju aja sih sama Mas Daniel. Berarti nanti aku juga gitu ya?
Oh jangan, kamu terus saja yang pertama nanti. Aku setuju banget sih. Mungkin kita seringkali bias ya dalam memahami kata leader, terlalu hierarki dan diidentikan dengan suatu struktur. Nah itu juga sih yang bikin saya sama mungkin Mas Daniel juga menerima tawaran teman-teman buat diskusi siang ini, karena kita memahami leader nggak cuma sebatas itu secara hierarki ya, malah harus melekat pada jabatan tertentu. Kalau syarat leader adalah CEO PT mencari cinta misalnya kan, wah saya dan Gus Daniel akan mundur teratur kan. Tapi kalau kita ngomong dari hal-hal yang kayak tadi Daniel katakan ya, kita mungkin bisa lah sedikit berbagi ke teman-teman. Kalau saya tambahan, barangkali mungkin kita harus pemimpin itu harus dimulai dari diri sendiri ya. Kayak banyak teman-teman mahasiswa itu kalau saya lihat ya waktu saya kuliah dulu, mereka mungkin terlihat pintar secara public speaking, pintar mengorganize satu acara atau tim, tapi mengorganize dirinya sendiri itu seringkali sulit. Contohnya adalah kesehatan, kayak kadang-kadang mereka lupa jam tidurnya begadang lah, atau makan nggak teratur, jadi ada penyakit mah, atau banyaklah hal-hal yang pribadi, kelalaian ya karena sibuk di luar. Nah, aku rasa pemimpin juga perlu dimulai dari diri sendiri ya, dari manajemen diri sendiri. Nanti kalau sudah bisa pelan-pelan mengorganize orang lain atau organisasi lain. Terima kasih. Begitu. Mantap, memang. Wow. Ini ya. Kalau menurut orang LC sendiri, leaders itu apa? Asik ini. Bener sih yang barusan Kakak bilangin ini, apa sih, nggak melulu soal apa namanya jabatan ya. Ya. Berarti apa? Kalau seorang pemimpin cuma yang punya jabatan, berarti cuma orang-orang yang punya privilege doang yang bisa jadi pemimpin. Dan ya kan menurutku juga pemimpin itu bukan harus punya privilege menjadi bos, menjadi yang di atas. Tapi misalnya bisa memimpin diri kita sendiri untuk jadi yang lebih baik juga udah jadi pemimpin menurut aku sih. Orang bilang salah gitu, kami tidak setuju seperti itu. Berdasarkan buku dari Pradina Octavian misalnya. Definisi pemimpin adalah, nah gitu dong. Ada bukunya ya? Iya, kita nih kan ngawur belum tentu kalian ngerti kan. Oke. Langsung aja. Oke, dari pemaparan makna leader tadi, aku nangkepnya berarti leaders ini penting kan dalam kehidupan kita, Kak? Soalnya aku ngerasa kayak gitu ya. Kalau menurut Kakak sendiri gimana? Bung Dino coba. Kita belajar dari senior coba. Aduh, aku pemalu nih. Aku senior cuma umur doang nih. Kalau pengalaman ya jelas Nabila sama Dela lah. Kalau nggak pengalaman. Penting sih teman-teman ya. Tadi kayak kita sempat singgung di awal, karena pemimpin juga mulai dari diri sendiri. Jadi ya kelihatan lah bagaimana kualitas pemimpin itu dari bagaimana dia memanajemen dirinya sendiri, bagaimana dia mengelola stres, terus mengelola kesehatannya, terus mengelola relasi dengan baik yang personal maupun profesional dengan orang sekitarnya. Nah itu penting sekali sih seni buat memimpin itu. Termasuk kayak tadi kan teman-teman juga sudah menjadwalkan jam 1 siang nih kita ada kegiatan podcast tuh. Teman-teman berarti ada persiapan, terus juga memanajemen mengatur seperti apa nanti kegiatannya, podcastnya temanya bahas apa. Itu juga bagian dari implementasi kemampuan memimpin kalau menurut saya. Begitu. Kalau menurutku sih ini enaknya ngomong habis Gus Dino ya. Jadi aku tinggal iya aja. Aku nambahin aja. Penting ya jelas penting. Karena kuncinya kalau menurut Gus Dino tadi kan mengolah ya. Memiliki kemampuan memimpin salah satunya mengolah apapun bisa kita olah termasuk diri kita sendiri. Misalnya kita ngolah waktu, ngolah emosi, ngolah segala macam gitu kan, ngolah apakah suara apa pendapat kita memang harus semua kita keluarkan ataukah memang harus kita paksa semuanya, atau ada yang harus kita kurangi, harus ada yang kita negosiasikan gitu kan. Nah itu kan seni mengolah. Nah itu yang memang penting dalam memimpin dan
di semua level kepemimpinan kalau kita bicara lagi hierarkis gitu kan. Di semua level itu pasti seni mengolah itu dipakai. Misalkan kita sebagai staff gitu kan. Misalnya kita dikasih kerjaan banyak, kebetulan kita sedang nggak mood atau kita sedang sakit, jadi gimana kita ngolah emosi kita gitu kan, gimana kita ngolah kesehatan kita dengan tetap menjalankan tanggung jawab itu. Ya kayak gitu. Penting, jelas penting, sangat penting. Oke, dari pemaparan kakak-kakak yang tadi nih, kan berarti setiap orang tuh harus punya jiwa leadership gitu ya untuk dirinya sendiri. Nah, menurut kakak itu jiwa leadership itu cuma bakat atau bisa dikembangkan masing-masing gitu sih, Kak? Mungkin Kalau mulai dari Kak Daniel. iya, kalau ngomong bakat, kita ngomongin teori kepemimpinan gitu, misalkan kan. Ada namanya, setahu zaman kuliah ya ini ya, karena kuliah manajemen. Ada namanya genetik gitu kan, terus ada sosial, terus kalau nggak salah ada apa lagi ya? Aku lupa, ada campuran antara keduanya. Jadi genetik itu percaya kalau misalkan kepemimpinan itu memang dari lahir. Dia ya mungkin yang kamu katakan bakat tadi ya. Terus ada teori sosial itu dia bilang kalau kepemimpinan itu bisa dilatih. Nggak harus nggak harus punya apa namanya bakat dari lahir gitu. Mereka kalau teori sosial ini anggap semua orang tuh sama pada dasarnya waktu lahir. Tapi gimana dia bisa mengolah kepemimpinan itu karena dilatih sama sekali. Terus yang ketiga itu aku lupa teorinya namanya apa ya. Itu perpaduan dari itu. Nah kalau bilang bakat atau enggak, menurutku ya bisa jadi bakat, bisa jadi enggak. Kalau lebih bagus mana, bagus nggak punya bakat memimpin itu juga nggak apa-apa, punya bakat lebih bagus. Gitu. Karena kan proses itu juga yang akan menentukan kalau menurutku ya. Dia punya bakat tapi dia nggak punya proses yang mendukung dengan bakatnya itu, ya menurutku sama aja. Itu kalau menurutku. Kalau menurut Kak Dino nih, Kak. Oke, kalau lagi ya. Tadi kan teman-teman bilang ya kata kuncinya Pak, terima kasih untuk pemaparan ya. Nah itu tadi yang Mas Daniel katakan tuh baru pemaparan tuh ada konsep teori. Anjay, Terus itu saya kan ilmu jalanan aja. Gila ya Mas Daniel ya pemaparannya ya. Oke, aku rasa ini suatu pertanyaan yang mungkin banyak ya di aspek lini, nggak cuma soal kepemimpinan ya. Ini juga pasti ditanyakan kayak di bagian minat bakat lah, atau mungkin nanti teman-teman bekerja di bidang apa, atau mendalami bidang apa. Pasti akan ada selalu kayak ini bakat atau dikembangkan. Kalau aku sih, ya aku percaya sih ada beberapa orang yang memang diberikan yang biologis ya dari bakat. Tapi aku pribadi tetap fokusnya di kata kunci mengembangkan ya, atau bisa dikembangkan. Karena nanti kalau teman-teman sudah lepas dari perguruan tinggi dan mungkin masuk ke dunia kerja atau apapun itu, akan ada banyak hal yang lebih memerlukan belajar daripada bakat. Misalnya kayak saya sama Daniel kan kerjanya untuk di bidang sekarang tuh beda dari zaman kuliahnya. Dulu Mas Daniel itu kuliahnya ekonomi tapi sekarang lebih ke politik. Atau saya dulu mungkin lebih ke komunikasi tapi sekarang pendidikan bidangnya. Jadi kalau kita hanya menjadikan bakat sebagai alibi, kita mungkin akan stuck aja di satu bidang atau terbatas berkembangnya. Nah, sama juga dengan kepemimpinan. Aku juga belajar sih di tempat kerja itu kadang-kadang juga ada rasa segan, rasa malu. Kadang-kadang ada masanya kita kayak ikut-ikut orang aja, tapi ketika kita ikut-ikut aja kok rasanya kita dimanfaatkan orang. Kita perlu punya standpoint ya untuk apa yang kita yakini, value-value kita, supaya kita juga bisa maksimal di dalam pekerjaan kita masing-masing. Itu sih, jadi bisa dikembangkan. Semoga menjawab ya. Ya, Kak. Tapi, Kak, kalau misalnya kita harus ngembangin tuh kan yang tadi Kakak bilang kan kita harus punya standpoint dalam diri kita. Itu gimana cara mulainya biar berani tuh? Kan kalau pertama-tama pasti kita masih takut-takut kan. Jadi gimana? Iya. Ini kayak motonya salah satu e-commerce kan. Mulai aja dulu. Wah, itu kan. Sama kalau mungkin teman-teman mau memulai buat
mencari pasangan atau pacar gitu kan pasti mulai aja dulu kan. Kenapa Nggak usah terlalu yang pacar? teoritis, nggak harus buka ini kan, buka buku cara PDKT dengan lawan jenis gitu. Kan nggak harus kan bisa. Maksudnya kita mengembangkan tuh tadi misalnya kita mulai dari misalnya ini konteksnya mengembangkan kemampuan memimpin ya. Tadi kayak aku dibilang di awal salah satu fokusku adalah mengembangkan dari diri sendiri. Nah teman-teman juga bisa memulai dengan kayak hari ini tuh aku mau ngapain aja gitu. Mulai belajar mengatur waktu, terus kayak kapan waktu olahraga, kapan waktu buat mungkin kayak Mas Dan itu suka baca buku, atau waktu kapan kita interaksi dengan orang tua, itu juga bagian dari melatih kepemimpinan ya menurutku. Jadi mulai aja dari diri sendiri. Ini teman-teman sudah mulai bikin podcast, juga aku rasa juga satu langkah yang mengembangkan kemampuan memimpin kan. Kan salah satu kemampuan pemimpin kan yang penting itu adalah public speaking kan. Ini teman-teman juga sedang berlatih nih untuk mengembangkan. Begitu sih. Jadi ya mulai aja dulu dari hal yang sederhana aja, kita nggak usah terlalu yang harus besar, harus gede gitu. Mulai dari yang simpel-simpel seperti ini. Aktif di LC, bikin kegiatan yang menarik, belajar buat diskusi, mau nerima saran dan kritik. Nah itu sudah bagus sudah kalau sudah kayak gitu. Begitu kalau dari saya. Kalau dari Kak Daniel gimana nih cara biar berani? Karena kalau cara yang berani yang jelas kita identifikasi rasa takut dulu. Iya kan? Maksudnya kita takut kenapa? Kenapa takut gitu? Misalkan seringkali stereotip orang itu misalkan takut untuk mengembangkan diri. Aku menghindari istilah menjadi pemimpin ya. Kalau nanti keceplosan ya maaf aja. Kalau misalnya takut menghindari takut untuk mengembangkan diri gitu. Kan biasanya karena stereotip orang misalkan yang akan dianggap cuma yang pinter gitu kan. Yang dianggap yang badannya tinggi, besar gitu kan. Yang dianggap yang akan yang pinter ngomong gitu kan, yang aktif gitu. Aku merasa nggak aktif, aku merasa nggak pinter gitu kan. Ya sebenarnya itu nggak salah juga, rasa takut itu ditimbulkan karena itu dulu. Misalkan kalau ya kita ngomongin teori awal kepemimpinan kan itu menempatkan seseorang itu berdasarkan kecakapannya, fisiknya, ya kan, terus ya caranya dia berbicara, lama-lama kan berkembang juga. Nah yang penting tuh menurutku mau membuka diri. Rasa takut tuh malah justru menurutku penting gitu. Kalau kita nggak ada rasa takut tuh berarti kita nggak ada mawas sendiri. Kalau menurutku sih penting, tapi kita harus juga diimbangi pelan-pelan juga mau membuka diri. Gitu. Itu sih kalau buat aku, takut nggak apa-apa, cuma yang penting mau membuka diri, jangan tertutup, jangan terlalu lama takutnya, gitu aja sih. Oke, kalau dari pemaparan kakak kan berarti kalau takut tuh nggak apa-apa. Kita bisa mulai dulu gitu ya kan. Iya. Terus kan belakangan ini tuh lagi pandemi ya Kak, lagi COVID-19 nih. Kita kemana-mana agak susah sekarang. Nah, dalam masa pandemi ini tuh menurut kakak gimana sih cara yang paling tepat untuk kita bisa mengembangkan rasa kepemimpinan kita masing-masing gitu? Dari Kak Dino. Bang Dino aja deh. Wow, berat sekali ya. Iya, pertanyaanmu berat-berat ya kalian ini ya. Kalian Kalau ini aku hari Minggu nyantai-nyantai pertanyaan. Kalau aku mau nyontek jawabannya Mas Daniel tadi gimana kalau di pandemi. Pertama, aku nggak tahu sih gimana teman-teman melihat apakah sebenarnya pandemi bisa dilihat sebagai salah satu momen untuk mengembangkan lebih sih. Jadi kalau teman-teman memang punya jiwa kepemimpinan ya kita melihat ke pandemi itu bukan hanya sebagai momen buat memutuskan hubungan relasi, tapi juga bisa menjadi momen buat membuat sesuatu yang baru. Kayak contohnya kayak teman-teman nih buat podcast nih atau mungkin program-program online lainnya, itu kan juga salah satu bagian mengembangkan diri kan. Jadi tidak terbatasi atau tidak terkendala pandemi saja. Jadi teman-teman coba buat mendobrak, mencoba buat bangun komitmen, teman-teman yang punya visi misi yang sama, bikin podcast misalnya atau apapun lah yang terkait dengan LC bisa tetap bergerak dan berkegiatan di sepanjang pandemi ini. Itu sih yang aku pahami dari teman-teman pertanyaan tadi ya. Mungkin Gus Daniel yang lebih bijak lagi, gimana? Anjay, lebih bijak. Kalau ngomongin pandemi ini
sebenarnya kalau pandemi, karena pandemi ini ujian solidaritas ya. Maksudnya kan kepekaan kita gitu kan, kemampuan kita bisa melihat orang lain, penderitaan orang gitu kan, ada yang keluarganya meninggal gitu kan, dia kehilangan orang tua gitu kan, dia kehilangan pekerjaan gitu kan, dia susah cari duit gitu kan. Nah, kalau ngomongin kepemimpinan di masa pandemi, yang harus kita kembangkan adalah kemampuan berempati sih menurutku. Karena benar-benar yang kita tuh di masa-masa sekarang tuh yang benar-benar empati kita tuh kelihatan seberapa itu di sekarang. Misalkan kita ngomongnya agak berat dikit ya, karena pertanyaan kalian juga berat. Misalnya kita ngelihat pejabat-pejabat gitu di masa pandemi ini yang kekayaannya nambah gitu kan. Kekayaan bertambah sedangkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Ini kan hal yang aneh gitu kan. Kok bisa mereka nambah? Berarti kan ada aktivitas-aktivitas untuk mencari harta kekayaan di masa pandemi ini kan. Nah, itu kan menurutku secara empati itu kan juga patut dipertanyakan gitu. Mungkin mereka memang punya kemampuan di hal lain untuk menjadi pemimpin di negeri ini, tapi dalam hal konteks masa pandemi, empati itu jadi kelihatan kan seberapa empati mereka. Karena kan ini urusannya ngurusin manusia juga kan, solidaritas kita. Nah itu kalau mau ngomongin soal konteksnya soal pandemi sih, empati yang menurutku yang perlu banget dikembangin. Iya, emang kalau dari pemerintahan biasanya menyisihkan 10.000 ya biasanya. Jadi bisa tiba-tiba berapa gitu. Jadi menyisihkan 10.000 kalau nggak salah tuh. Untuk hidup di penjara maksudnya kan. Mantap, Mas Daniel, umpan baliknya dimakan sama Dela. Bisa aja ya. Kamu nggak takut ditangkap tukang nasi goreng? Gue nggak lewat aja kan. Ini podcast komunitas loh, bukan podcast pribadi loh. Maaf Pak. Hati-hati Dela. Hati diketuk nanti ditunggu malam-malam. Lanjut Nabila. Oke, Kak, kalau aku kan masih jauh nih di bawah kakak kan. Apa sih dalam leadership gitu? Paling pengalaman aku tuh kalau leadership tuh paling kerja kelompok, paling jadi ketuanya, terus juga ngarahin teman-teman. Kalau kakak-kakak ini, Kak Daniel sama Kak Dino, pengalaman leadership apa yang paling berkesan? Wah, gila juga itu. Mantap, Dari berat ya. keadaannya. Ya. Iya. Alhamdulillah, saya bisa nyontek jawaban Mas Daniel. Anjay. Ini budaya menyontek itu bukan budaya pemimpin. Kalau ngomongin kepemimpinan itu sifatnya kontekstual ya, Naf ya. Apa namanya? Kita susah untuk membandingkan antara satu pengalaman dengan pengalaman yang lain kalau parameternya berbeda, kalau pengukurannya berbeda. Misalkan, ya mungkin dalam hal perkuliahan aku udah pernah lulus, gitu, kamu belum pernah lulus. Tapi kan dalam hal lain susah juga kita membandingkan kan. Kalau misalkan pengalaman yang paling berkesan, bicara ngomong pengalaman dalam mengembangkan diri ya, aku lagi-lagi menghindari kata pemimpin ya. Dalam mengembangkan diri itu aku paling berkesan ya, aku waktu kerja ini pernah punya tim gitu. Pernah punya tim isinya sekitar 16-18 orang. Nah di situ gimana ya? Kita kayak di obrak-abrik gitu loh, maksudnya kita merasa seolah kita atasan gitu kan, kita yang akan punya rasa tanggung jawab, kita yang harus punya gitu kan. Ternyata enggak juga, mereka justru yang mencontohkan ke kita. Ya, malah aku tuh seringkali nganggap mereka lebih cocok menjadi pemimpin gitu daripada aku. Jadi titik negosiasinya di situ. Jadi enggak selalu hal yang berkaitan kita memerintah, kita mengkoordinasi, tapi justru kita bisa jadi kita ketika dalam hierarkis yang atas malah kita diajari sama yang bawah, dikoordinasi sama yang bawah, kayak gitu. Jadi tetap kontekstual ya pengalamannya, nggak ada yang lebih pro, nggak ada yang lebih newbie, nggak ada yang ini, karena parameternya kita berbeda. Gitu. Nah ini akan disempurnakan pendapatnya dengan Mas Dino.
tokoh penyempurna. Aduh. Terima kasih Gus Daniel. Gila Gus Daniel nih. Pesantren mana Gus Daniel? Oke. Favorit. Tadi benar ya teman-teman ya. Aku rasa satu poin menarik dari kita belajar memimpin adalah soal percaya diri ya. Walaupun sampai sekarang saya juga masih perlu belajar buat percaya diri. Tapi benar sih yang kata Gus Daniel tadi katakan. Walaupun kita usianya mungkin cukup jauh, tapi bukan berarti kita lebih pro atau kayak bukan berarti pekerjaan kelompok di dalam kuliah itu bisa diremehkan gitu loh, atau mungkin lebih rendah daripada yang kerja. Sama juga pada dasar itu sama prinsipnya. Apalagi kan kalau kuliah kan cukup ada beberapa tim yang banyak drama juga kan, yang nggak bekerja dan segala macam, dan juga terjadi di dunia kerja. Kalau Jadi pengalaman tuh ketawa tuh. Siapa tuh gila tuh pasti itu. Iya, itu jadi sebenarnya secara esensi itu sama aja sebenarnya. Nah, tapi pengalaman pemimpin yang menarik itu kalau aku tarik ke zaman kuliah, dulu pernah kita bikin komunitas waktu sekitar tahun 2014 di FISIP, dulu aku alumninya dari FISIP ya. Itu saya ngajak teman-teman buat bikin satu komunitas ya terkait organizer sebuah acara lah gitu. Nah, yang menarik adalah teman-teman itu kayak mau aja aku ajak, padahal itu informal gitu loh. Coba teman-teman mungkin punya bayangan ya, sekarang teman-teman punya wadah namanya LC ya. Tapi seberapa mudah teman-teman mengajak orang-orang yang sudah bergabung di LC itu buat aktif? Kan nggak semua kan yang bisa aktif. Atau mungkin nggak semua nih yang berani dan mau bikin podcast kayak Nabila dan Nela, ataupun kegiatan lainnya ya. Nah, waktu itu kayak mereka mau aja aku ajak buat kita terlibat bikin kegiatan, mengorganisir sebuah acara. Dan yang menarik adalah waktu itu sama yang seperti Mas Daniel katakan tadi, saya jatuh itu lebih sebagai fasilitator gitu. Jadi nggak yang harus pemimpin itu harus nyuruh, harus ngurus apa, tapi itu momentum buat membangun kepercayaan antar individu di dalam satu komunitas tadi. Kamu yang bagian acara ya, kamu bagian yang misalnya bikin usaha dana ya atau apapun itu bentuknya. Jadi waktu itu aku belajar jadi pemimpin juga memberikan kepercayaan satu sama lain, belajar mengembangkan. Ini misalnya kayak tadi si Henry, biasanya kan kalau acara-acara apapun itu kayak gini kan, coba deh yang koordinatornya dulu deh yang maju gitu. Tapi ini kan Henry kasih teman-teman buat ruang kan, buat anggotanya bisa juga belajar bikin sesuatu. Nggak harus ketuanya atau koordinatornya yang gerak. Nah, itu aku rasa juga bagian dari pengalaman menarik selama kuliah dan teman-teman juga sudah lakukan itu gitu. Jadi ya belajar kita sama-sama belajar percaya diri gitu buat menjadi pemimpin. Amin. Mantap ya hari Minggu ini. Ya hujan-hujan lagi ini, hujan deras ini. Sorry Iya, nanti aku sering mute ya. Iya. Nah, tapi kan ya Kak, kan belakangan itu kalau misalnya Kak sering dengar ya, kalau anak-anak zaman kita tuh selalu ngomong, ih aku tuh introvert, gak bisa maju, gak berani nih ngomong depan banyak orang, aduh introvert banget lah. Tapi menurut Kakak nih, harapan-harapan apa sih yang bisa Kakak harapkan untuk angkatan-angkatan kita lah, yang orang-orang ngomong introvert itu bisa lebih berkembang? Iya ya, oke. Ini aku duluan ya mungkin ya, karena masih hujan katanya tempat Daniel. Pertama, mau introvert kah, mau ambivert kah, extrovert, semua itu punya potensi buat mengembangkannya, tergantung fokusnya gitu. Jadi jangan jadikan itu alasan. Nah biasanya zaman kuliah itu kita tuh mudah banget tuh kasih yang namanya excuse ya, kasih alasan buat sesuatu apapun itulah. Kayak misalnya kayak gini lah, kamu pasti mungkin pernah kerja kelompok ya, kerja kelompok nih misalnya anggotanya 5 orang, terus ada 1 orang yang nggak aktif dihubungi, terus waktu dia kebagian tugas mengerjakan misalnya bagian latar belakang, aduh maaf ya aku nggak bisa nih, aku lagi sibuk, nah, gitu doang nih, dia nggak ada kasih penjelasan, nggak ada usahanya buat tugas itu. Nah itu alasan-alasan yang sering sekali waktu aku dulu kuliah itu aku temui ya ke teman-teman ya beberapa ya, yang mungkin sekarang tidak terlalu kelihatan, soalnya teman-teman yang aktif dan berusaha mengembangkan diri itu kebanyakan malah jadi orang sekarang. Jadi orang itu dalam artian mereka bisa maksimal berkarya di bidangnya masing-masing. Karena tadi nggak kasih alasan, nggak kasih excuse. Kalau ditanya harapannya apa sih buat teman-teman kuliah, aku rasa silakan bertumbuh sesuai dengan tantangan zamannya masing-masing gitu.
Aku pribadi termasuk orang yang kurang setuju kadang-kadang ada satu generasi yang mengromantisasi atau memegahkan angkatannya. Misalnya kayak angkatan 90-an itu lebih baik daripada angkatan misalnya generasi Z gitu. Enggak juga. Setiap generasi punya stylenya, punya masalah dan perkembangan yang masing-masing gitu. Dan kita akan selalu bertumbuh bareng-bareng gitu. Jangan hanya dibatasi karena generasi yang satu beda dengan yang lain, tapi malah sekarang itu lebih ke kolaborasi gitu. Kayak saya dan teman-teman kan, kalau berdasarkan hitung-hitungan kan sudah beda generasi kan. Kan teman-teman lahirnya tahun 2000-an kan. Nah, Paman Daniel sudah ada sebelum itu kan. Jadi jangan jadikan alasan tuh buat membatasi diri sih. Jadi seperti itu. Semoga menjawab. Ini anaknya ngobrol habis Bung Dino ya. Jadi itu template kata-kata kok ya. Anda Aku copyright ya. Aku bisa mengiya-iyakan dan menambahkan. Kalau konteks introvert ya, yang jelas aku nggak terlalu paham jujur aja soal introvert, extrovert, ambivert gitu. Tapi yang jelas kalau dia ngomongin introvert, ya memang dia harus yakin nggak dengan identifikasinya dia sebagai introvert. Atau dia cuma mikir dia pendiam, ya dia nggak berani ngomong, dia udah mikir introvert. Gitu kan. Apakah memang itu identifikasi dari introvert? Gitu kan. Nah, kadang yang hal seringkali kita terjebak untuk melebih-lebihkan keadaan gitu. Sebenarnya kita bisa-bisa aja ngomong, cuma sebenarnya malu gitu kan. Terus kita pakai alasan introvert karena kita belum pernah ngomong depan orang. Nah, makanya semua orang pernah mengalami fase itu ya, dan itu muter. Kadang kita juga akan mengalaminya nanti, gitu, walaupun kita pernah juga mengalami. Nah, nanti harapannya ya jangan selalu dengan mudah untuk mengidentifikasi diri lemah aja. Kadang kita kan sering terjebak gitu kan. Wah, aku tuh lemah, aku nggak bisa. Tapi ya yakin nggak dengan identifikasimu gitu kan? Jangan-jangan sebenarnya kamu kuat, tapi kamu nggak tahu aja gitu, nggak paham aja, belum ngerti aja. Makanya kamu butuh sharing ke orang. Misalkan tanya ke orang, aku ini bener nggak sih kayak gini. Nah, dari penilaian orang itu, misalkan kita bisa menyimpulkan agak lebih dalam gitu. Jangan cuma ambil kesimpulan diri sendiri, dan akhirnya malah menghambat diri sendiri. Itu sih, berbagi cerita dengan orang sekitar yang tahu tentang kita. Gitu. Menarik. Berbagi cerita dengan orang. Saya bisa nambahin Mas Daniel tadi nggak? Dikit. Boleh nggak? Ayo. Oke. Ini enaknya nggak mau habis dari Mas Daniel ya. Diulang-ulang terus ya template ini ya. Tadi kayak kata Daniel kan, identifikasi. Apakah kita itu emang benar selemah itu atau lebih kuat daripada itu. Nah, ini kuasa juga menarik ya. Teman-teman kalau nggak salah DLC punya divisi minat bakat ya? Iya. Ada. Nah, aku nggak tahu ya, Tor atau mungkin job description-nya apa di bagian minat bakat itu. Tapi bisa jadi itu jadi salah satu ruang buat mengidentifikasi yang benar. Jadi teman-teman yang mungkin kurang nyaman di depan umum yang tadi kita mungkin kerdilkan dengan istilah introvert itu, bisa jadi dia punya potensi di bidang yang lain kan, di balik layar entah itu apapun lah itu. Jadi kayak bisa jadi divisi minat bakat ini jadi sarana teman-teman buat mengembangkan atau melakukan identifikasi, sharing. Bisa tahu nih si Nabila ini sukanya apa ya, si Kanza ini sukanya apa ya, si Novita ini sukanya apa ya, si Dela sukanya apa gitu. Jadi punya peta gitu loh, punya semacam daftar teman-teman ini apa potensi minat bakatnya. Jadi bisa juga melalui divisi itu mengembangkan sesuai dengan passion atau kesukaannya masing-masing. Gitu sih. Mantap Gus Dino. Terima kasih Gus Daniel. Kita udah cerita-cerita tentang pengalaman, harapan. Kalau misalnya rencana Kak Daniel sama Kak Dino untuk 10 tahun yang akan datang, apa nih Kak? Waduh, kayak HRD aja nanya ya, HRD nanya 5 tahun ke depan loh ini. Iya, HRD itu nanya 5 tahun, kamu kenapa 10 tahun? Coba deh, aku tanya kenapa 10 tahun. Nah, iya ya. Dasar indikatornya apa?
Kenapa harus 10 tahun? Pencapaiannya lebih panjang berarti kan? Masih ada banyak pencapaiannya. Gak tahu Kak Daniel sama Kak Dina nih visioner. Iya, Sekalian betul. aja 20 tahun aja sekalian tanggung. Sebuah negara itu merencanakan rencana jangka panjang itu 20 tahun, rencana jangka menengah 10 tahun, rencana jangka pendek 5 tahun. Nah, Rivalita. kalau panjang nggak bisa itu. Kenapa harus 10 tahun coba? Ayo kita balikin. Kalau 10 tahun, apa hitung-hitungan kalian 10 tahun? Ngomong 10 tahun. Biar kita tahu dulu nih bisa jawabnya nih. Biar jawabnya betul. elegan ya, biar jawabnya elegan. Iya. Elegan. Nggak apa sih. Kan kalau dari 7 tahun ke 17 tahun 10 tahun tuh. 17 kan Sweet 17 tuh Kak. Waduh. Nah, Pendekatan macam apa itu? kalau kan kalian, kamu yang Terus? bikin pertanyaan kok kamu Halo. pertanyakan Di sendiri. Sweet Seven kan yang paling dirayain itu kan Sweet 17 tuh. Jadi 10 tahun dari 7 tahun itu kan 17 tahun berarti yang apa ya? Yang benar-benar berubah tuh yang benar-benar di apa ya? Jadi golden age ya kayaknya setiap 10 tahun deh. Oh gitu. Ya, Percaya nggak Nil? Ya, mereka punya ini sendiri, hitung-hitungan sendiri. Kalau ngomongin golden age ya, aku lebih menyerahkan ke Bang Dino dulu yang menjawab. Karena beliau sudah pernah mengalami usia 27 ya. Setelah 17 tahun kan setelah 10 27 kan. Kalau golden age bukannya ini ya, 3 tahun pertama balita itu ya, bukan itu ya? Udahlah, ikuti aja lah. Banyak tanya gitu. Kalau aku sih ada ya, pasti ada, tapi lebih mungkin personal ya, jadi kurang nyaman buat aku bagikan. Tapi intinya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak lah, asik. Sehat rohani, jasmani, mantap kan? Akhirnya aku kasih jawabannya normatif. Klasik. Kayak gitu sih. Ya klasik aja deh, biar Gus Daniel yang lebih visioner. Aku kan pemalu, introvert, jadi nggak bisa ngomong itu. Ini enaknya ngomong habis Gus Dino ya. Jadi aku bisa mengiyakan dan menanggapi. Kalau rencana 10 tahun ke depan, ya emang itu sifatnya personal ya. Yang jelas 10 tahun ke depan pasti udah punya istri, gitu kan. Terus bayanganku sih aku punya buku, udah punya beberapa buku, ya kan, buku yang aku tulis sendiri. Terus 10 tahun lagi mungkin ya punya, kalau ambisi pribadi punya buku, terus punya yayasan pendidikan 10 tahun lagi ya. Yang jelas yang paling utama, yang paling mendasar memang seperti yang dikatakan Miss Bimo, itu kita harus jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah itu jangan lupa, itu jangan yang paling tua di antara kita itu paling fundamen gitu, paling dasar. Amin. Kayak gitu, Nabila, Dela. Kalau kalian apa rencana umur berarti sekarang berapa? Nabila, Dela berapa umur? 19 sekarang. 19. Dela juga 19. 5 tahun ke depan deh. 5 tahun ke depan apa? Kalau aku sih kerja ya kayaknya. Nah, aku jujur pengen lanjut S2. S2 di mana kira-kira rencananya? Kalau di Indonesia bisa di Indonesia, kalau bisa luar negeri, luar negeri. Asik ya jawabannya ya. Nggak ada yang lebih spesifik gitu. Ini spesifik nih. S2-nya online atau offline? Kayaknya offline ya, soalnya agak lebih banyak bertemu orang gitu. Oh iya. Nabila pengen kerja di mana? Belum tahu. Belum punya bayangan? Belum. Tapi pengennya di luar sih. Nanti kerjanya di yayasannya Daniel aja tadi, yayasan pendidikan itu. Oh iya. Kerja di yayasannya Daniel tadi. Siap miskin ya? Siap miskin. Siap miskin gitu. Oke. Tadi kita udah dengerin ya dari Kak Dino sama Kak Daniel nih. Hari ini udah memberikan banyak banget nih motivasi ke kita. Mungkin kita mulai dari budaya leadership itu kita mulai dari hal-hal kecil ya, kayak dari Kak Daniel sama Kak Dino bilang itu
mungkin mulai dari menyisihkan uang 10.000 tiba-tiba masuk penjara, kita juga nggak ngerti sebenarnya. Weh. Tapi yang pasti kita harus punya tahu ya kedepannya harus gimana, kita bisa jadi leaders untuk diri kita sendiri lah, nggak harus untuk orang lain. Segitu aja untuk Lemari Podcast hari ini ya. Makasih banget buat Kak Dino sama Kak Daniel nih yang udah datang. Mungkin kalau mau Sama-sama. tentang Instagram dan lain-lain boleh Kak? Instagramnya Kak Dino apa Kak? Aduh, saya introvert orangnya. Kak Saya- Daniel bisa. Sebutin dong. Instagram saya gabung sama Daniel, jadi sweet kan kita. Namanya. Apa Instagram? Duh, aku takut ada yang follow ya. Aku masih belum ada posting satupun nih di Instagramku. Oh, Saking Mau Kak. ditanya. Aku juga nggak ada. Saking introvertnya aku. Aku ini Aloy, ALOY Dino itu sih. Ya semoga tidak ada yang follow ya yang dengerin ini. Dari Kak Daniel. Aku Daniel Pradina. Tapi ini aku lagi retret off Instagram untuk mengurangi ketergantungan selama 2 minggu ke depan. Mantap Jadi ya. kalau mau nge-follow ya 2 minggu lagi baru bisa nyari. Mantap, frater. Terus dari Nabila. Nabilakanza.a. Ambil Desanju 12 buat teman-teman yang mau support Leaders Community juga bisa langsung lihat aja Instagram Leaders Community. Siapa tahu kalian mau tulis, ayo mana episode 2 Kak Daniel sama Kak Dino, siapa tahu kan ya ada fans Dino gitu kan. Dan juga jangan lupa untuk Nanti subscribe next channel episode YouTube-nya. undang ini aja, undang CEO PT Mencari Cinta Sejati TBK. Anak Facebook banget ya. Yoi. Old school. Apa Nabila? Jangan lupa subscribe YouTube-nya Leaders Community biar kita bisa 2 juta subscriber dalam 2 hari. Wow. Kontroversi dulu dong. Yoi. Gitu aja dari kita. Sampai bertemu di Lemari Podcast selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih juga.